Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Bang Sukron. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita akan mereaksi terkait Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang. Nah, ini beberapa hari ini, belakangan ini menimbulkan kontroversi ya. Ini lagi viral-viralnya ya di media sosial. Bahwasanya pernyataan-pernyataan Panji Gumilang yang dalam video-video di media sosial itu ada indikasi kesesatan, sehingga menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat untuk menindak pondok pesantren tersebut, untuk mempertegas, untuk menunjukkan kepada MUI ya selaku pihak yang berwenang menangani pondok pesantren ini, untuk menyatakan sikap tegas bahwasanya apakah ini ada indikasi kesesatan ya di dalam ajarannya atau tidak. Dan belakangan ini juga baru-baru ini Presiden ini juga sudah melakukan tindakan melalui Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, bahwasanya sudah berkoordinasi dengan Polri, kemudian dengan MUI, pihak-pihak yang terkait untuk segera melakukan penyelidikan ya. Apakah ponpes tersebut ada penyimpangan, kesesatan, atau juga mungkin tindak pidana. Nah, ini harus segera ditindak jika memang ada pelanggaran hukumnya. Nah, baru-baru ini juga banyak demo yang dilakukan oleh kalangan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di daerah Jawa Barat itu, untuk melakukan aksi demonstrasi langsung ke pondok pesantren Al Zaitun tersebut. Nah, ini juga ada pernyataan sikap dari NU juga, ya di sini Ketua PCNU Bekasi ya, dan juga Ketua PBNU juga, dan beberapa hari yang lalu memang dari Basul Masail, lembaga milik NU sendiri di Jawa Barat itu juga melakukan kajian tersebut terkait mengenai ajaran-ajaran di Al Zaitun, yang dimana ternyata ada potensi penyimpangan ya. Nah, langsung saja kita simak video-videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Madinah, Ketua PCNU Kota Bekasi, mengucapkan syukur alhamdulillah dan mengapresiasi kepada PWNU Jawa Barat, yang mana melalui pemecahan yaitu Basul Masailnya bahwa mengecam pada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, yaitu telah mengajarkan ajaran-ajaran sesat kepada santri-santrinya. Dan juga saya melanjutkan kepada Ketua PCNU Kota Bekasi, melanjutkan dengan adanya statement kepada PWNU, sehingga saya pun mengingatkan dan mengecam pula kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, akan mengecam keras bahwa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun telah mengajarkan ajaran-ajaran sesat dan tidak sesuai beradanya di Indonesia. Dan alhamdulillah bahwa PWNU telah melanjutkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Gubernur Ridwan Kamil, bahwa telah melanjutkan kepada Menko Polhukam, yaitu kepada Profesor Dr. Mahfud MD. Mudah-mudahan Profesor akan melanjutkan laporan ini dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, ditindaklanjutkan kepada pemerintah pusat agar betul-betul ditinjak lanjuti bahwa pesantren Al Zaitun sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Dan juga saya sebagai Ketua PCNU Kota Bekasi mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat azwajah ahli sunnah wal jamaah, berhati-hati untuk menyekolahkan anaknya, untuk mempesantrenkan anaknya. Jangan sampai kita menyalurkan atau mendidik anak-anak kita kepada pesantren yang tidak jelas. Kalau anak-anak kita dididik ke pesantren yang tidak jelas,
nanti akan terjadi seperti pesantren Al-Zaitun. Lebih baik kita bertanya kepada guru kita yang lebih jelas lagi, sekolahkan anak kita kepada pesantren NU Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga kepada masyarakat saya juga menghimbau agar bersabar, jangan berdemo. Semuanya ini pondok pesantren Al-Zaitun akan kita serahkan kepada pemerintah, baik yang ada di daerah maupun yang ada di pusat. Mudah-mudahan kepolisian yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di Republik Indonesia yang menangani pondok pesantren Al-Zaitun ini, insya Allah ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita berharap mudah-mudahan pesantren Al-Zaitun ditutup karena ajarannya sesat, ajarannya tidak sesuai dengan ajaran yang ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih. Waridho wal hinayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jelas sekali ya, Ketua PCNU Kota Bekasi ini mengecam keras terutama untuk pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun dan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah melalui Menko Polhukam. Ini sudah melakukan tindakan untuk memerintahkan Polri ya, Polri, MUI, dan mungkin Provinsi Jawa Barat ini untuk melakukan investigasi. Apabila ada pelanggaran hukum, segera ditindak. Dan apabila ada kesesatan di situ, ya, penyimpangan, nah ini meminta untuk ditutup ya pondok pesantrennya dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar berhati-hati memasukkan anaknya ke pesantren yang sudah jelas saja ya ajarannya, seperti pesantren-pesantren NU ya, Nahdlatul Ulama. Banyak yang mengaku adanya pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, tapi belum tentu itu sesuai kaidah ya, kayak di pesantren NU ini kan jelas ya. Jadi harap berhati-hati sekali lagi. Nah, ini juga ada dari Ketua PBNU juga. Jadi soal polemik Al-Zaitun sudah diatasi oleh pemerintah. Kita semua bukan hanya NU harus berpegang pada hukum. Apapun kata hukum harus kita jalankan. Kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh bertindak sendiri. Semua harus dilakukan. Itu namanya Al-Zaitun. Ya. Pendirinya namanya Panji Gumilang. Ya dari dulu memang orang sesat itu. Ini dari Kiai Idris Ramli ya. Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka ini sensasi. Karena ada kawan saya ngajar jadi dosen di sana, cerita ke saya suka sensasi. Bid'ah terbaru pada waktu sholat hari raya kemarin. Apa? Istrinya berjamaahnya sudah pakai jarak berapa meter itu? 1 meter atau 2 meter, istrinya ada di depan. Kalau secara fikih bagaimana? Kalau misalnya sholat berjamaah, ada salah seorang perempuan ada di sini, batal apa enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak batal, asal gak bersentuhan. Kalau sholat sambil pegang-pegang, ya batal karena wudhunya batal. Kalau menurut Imam Hanafi batal itu. Dalam kasus Panji Gumilang perempuan ada di depan. Mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi walaupun nggak batal itu sesat. Bid'ah sesat. Mengapa bid'ah sesat? Karena di dalam hadis aturan as-shaf itu khairu sufufir, sabda Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik as-shaf laki-laki dalam sholat itu di depan, yang di belakang yang paling jelek itu shafnya laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kalau shaf perempuan yang paling baik yang di belakang. Wa syarruha awwaluha, as-shaf perempuan yang paling jelek yang di depan. Mengapa? Karena di depan jumpa laki-laki di depannya, yang laki-laki jumpa perempuan di belakangnya. Makanya paling jelek. Yang baik yang di belakang. Itu aturannya. Nah, kalau ada perempuan ada di shaf paling depan, ya di belakangnya laki-laki itu jelek. Gimana kalau perempuan ada di depan di belakang imam?
Kan tambah jelek gitu. Makanya Panji Gumilang yang sekarang itu menjadi pro terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan ketika kemarin mereka sholatnya nyeleneh dan kemudian azannya aneh dan kemudian dipublikasikan, nah itu akhirnya dia bilang bahwa ini adalah mazhab Soekarno. Walaupun kita mengetahui bahwa itu sebenarnya cuma ngeles doang, kita mengetahui itu, setidaknya kita mengetahui bahwa sekarang Az-Zaitun itu tidak lagi menjadi sarang teroris atau sarang NIKW 9 begitu. Adapun kenapa mereka misalkan masih perilakunya aneh-aneh, azannya aneh, sholatnya aneh dan sebagainya, ya karena sejak awal mereka itu memang tidak mau mendapatkan informasi dari kelompok-kelompok Islam yang lain. Jadi mereka tafsirkan sendiri apa-apa sendiri karena imamnya hanya ada di situ gitu. Jadi kalau misalkan menyimpang, menyeleweng, ya sebenarnya gara-gara tafsiran mereka yang tidak dikonfirmasi dengan tafsiran-tafsiran orang-orang Islam di luar sana begitu. Nah, cuman ada lagi hal yang aneh. Kenapa sholat yang aneh dan azan yang nyeleneh itu dipublikasikan? Kenapa bisa sampai bocor ke dunia maya, ke Indonesia gitu? Ya karena ini mendekati zaman pemilu. Nah, kalau mendekati zaman pemilu, biasanya kelompok-kelompok yang seperti ini memang sengaja dieksploitasi biar ada kepentingan-kepentingan di belakangnya. Ya mungkin ada kelompok Islam yang ingin dihajar atau kelompok non-Islam justru sebaliknya ya, yang ingin dihajar dan sebagainya, sehingga isu-isu semacam ini dimunculkan menjelang tahun politik. Ya itu mah sekedar apa ya, sebagai hipotesis lah. Baraya mau percaya atau enggak, tapi sekali lagi di sini banyak sekali kabar burung yang kita tidak bisa mendapat kejelasan sama sekali. Banyak sekali cerita-cerita nyeleneh, banyak sekali cerita-cerita plot twist. Jangan percaya sepenuhnya apa yang saya katakan, karena bahkan saya pun sebenarnya sepenuhnya ragu atas apa yang saya katakan. Nah, kenapa kalau gitu bikin video? Ya karena ini adalah sesuatu yang layak dan pantas untuk didiskusikan agar kita benar-benar paham tentang betapa rumitnya politik dan betapa rumitnya agama, dan lebih rumitnya adalah ketika agama dijadikan sebagai keset bagi kepentingan-kepentingan politik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi hidup, saya pernah nganter 16 santri itu dugem di tempat pelacuran terbesar di Indramayu. Namanya CI Cilegeng Indah. Ya, bisa jadi itu oknum anak-anak nakal, tapi itu fakta dan terjadi. Dan di NI sendiri, memang teorinya itu dari Panji Gumilang nggak menyampaikan silakan ngerampok, silakan nyuri, tapi mengatakan bahwa harta orang di luar kelompok, termasuk orang tua yang belum berbayat, itu kafir semua, dicuri nggak apa-apa. Nah dulu tahun 2000 sampai 2002 ketika saya masih di dalam, itu mohon maaf setiap hari kerjaan kita ngerampok, karena target kita kalau misalnya satu bulan harus bawa 10 miliar, dapatnya misalnya 1 miliar, itu nggak berani pulang kita. Kalau pulang, lepas baju, dicambuk, kalau belum berdarah belum penting. Cara ngumpulnya gimana itu Mas? Yang mengharuskan siapa? Kita dulu, ya kita di teritorial sudah punya struktur negara, RT, RW, Lurah, Camat, dan masing-masing ini juga punya jabatan tertentu. Jadi kalau kita butuh dana, tahun itu ya mohon maaf, ini kalau ada berita di TV, pembantu baru kerja 1 hari Kasa Karta Majikan, itu kerjaan kawan-kawan semua. Pernah 1 hari kita dapat di atas 1 M, 1 hari. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita perempuan, palsuin KTP, ijazah, dan kartu keluarga. Kita nggak usah lama-lama nyari koran yang biasanya Komplek Elit, Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata. Nggak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi, rumah kosong. Kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk, harta orang kafir nggak apa kita ambil. Jadi kita melakukan kriminal, dan kita dulu bangga karena kita menghasilkan banyak. Kalau tidak tercapai, maka ini akan menjadi hutang. Terus kita juga bikin yayasan yatim piatu, yayasan duafa. Yayasannya sampai sekarang ada, termasuk yang bikin buku ini salah satu pendiri yayasannya. Dan ini ada di Al-Zaitun. Jadi kita tahu orang Indonesia itu baik-baik. Orang Indonesia dermawan-dermawan. Nggak usah pakai kriminal nanti bermasalah dengan aparat. Kita bikin yayasan yatim piatu, dulu nongkrong di ATM, di food court, pom bensin, halte busway, taruh di rumah makan, di minimarket, dan itu hasilnya lebih besar. Yang penting organisasinya jelas, proposalnya, surat tugas, kartu nama, KTP, ini loh, kami dari yayasan ini, Bapak menyumbang berapa, kalau perlu menjadi donor per bulan. Dan itu satu yayasan, itu 1 bulan, ada yang sampai dapat 10 miliar, satu yayasan, dan mereka satu yayasan cabangnya ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau orang melihat ada cewek cantik di depan ATM, ini proposal surat tugas, itu 100%, bukan 99 lagi. Ya. Kalau memang benar kayak gitu, wah, sungguh keterlaluan ini ya. Apa? Al-Zaitun ya. itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan.
Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya, sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu aja. Terungkap fakta baru siapa sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Ternyata ia bukan pendiri asli dari Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Adapun sosok pendiri asli Ponpes Al Zaitun yaitu Imam Supriyanto. Ia pun menceritakan pembangunan Ponpes Al Zaitun sebelum akhirnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya Imam memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren. Ia pun bekerja sama dengan rekannya yang bernama Haji Sarwani. Kemudian seiring berjalannya waktu, Imam pun bertemu dengan Panji Gumilang. Imam mengungkap Panji Gumilang ternyata dulunya berprofesi sebagai pedagang beras. Akhirnya berjalannya waktu, Panji Gumilang ditetapkan sebagai pimpinan Al Zaitun. Namun Imam tak menyangka bahwa Panji Gumilang menyebarkan ajaran yang sesat kepada para jemaah. Padahal menurutnya dulu Al Zaitun memberikan ajaran yang normal sesuai akidah agama Islam. Wah, itu ya, sobat YouTube semuanya. Ini kayaknya yang nggak beres di Panji Gumilangnya ya. Karena banyak pengakuan dari para alumni pondok pesantren tersebut dulunya itu yang nggak ada ajaran-ajaran yang menyimpang, yang menyesatkan, biasa-biasa saja. Tapi mulai belakangan hari ini kok aneh ya tiba-tiba. Wah ini ya. Nah semoga saja bisa terkuak ya hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah baik dari segi hukumnya maupun dari pendidikan atau agamanya. Semoga kita bisa lebih waspada menyekolahkan, memondokkan anak-anak kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.